Apa pula itu judulnya? Ceramah Abdul Somad tadi tentang maulid Nabi. Yang pertama, mari memperbaiki anakmu. Orang tuanya sudah baik semua insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang belum baik, yang belum sembahyang, selesai acara maulid ini orang-orang tua ini sembahyang. Tak juga sembahyang, kita sembahyangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Ini penerjemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bahasa Arab ke bahasa Yahudi, dari bahasa Yahudi ke bahasa Arab. Umur Zaid bin Sabit ketika jadi penerjemah Nabi 15 tahun. Waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Dari umur 15 ke 20. Anak muda apa orang tua? Anak muda. 15 tahun sudah jadi penerjemah Nabi. Mudah-mudahan anak-anak Muara Dilam ada yang menerjemahkan ceramah aku dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mentafsirkan Al-Quran, didoakan Nabi, digelar dengan turjumanul Quran, orang paling paham bahasa Al-Quran. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Anak belasan tahun. Yang mengaji tadi itu anak muda apa orang tua? Aku waktu anak muda itu tadi naik ke atasku, tengok potongan rambutnya macam Jackie Chan. Dalam hatiku, kenapa lah anak muda yang gaul kok yang disuruh membaca Quran. Tapi begitu mendengar suaranya, Masya Allah, ketika dia sedang mengaji, dihidupkan panitia kok pula lah kipas angin. Hidup kipas angin, orang sedang mengaji, tentu terbuka halaman Quran itu. Waktu halaman Quran itu buah kacau balau, dalam hatiku gawat kacau, rupanya nyo hafal. Kalian tak menengok, sebab yang kalian tengok asik nengok aku aja. Aku kupandang kori itu tadi, dihidupkan kipas angin, berbolak balik Al-Quran, dia slow aja, ku tengok matanya terpejam. Rupanya Quran itu sudah masuk ke dalam hati. Orang Muara Dilam sedang menguji Abdul Somad. Abdul Somad, budak-budak Muara Dilam, anak-anak Muara Dilam yang kecil-kecil pun begitu suaranya, begitu hafalan Qurannya. Anak muda Muara Dilam begitu hafalan Qurannya. Apalagi yang tua tuh, entah iya entah enggak. Bangga aku di Muara Dilam yang membaca Quran anak muda. Ketua panitia masih muda. Giliran menerima duit baru orang tua. Itu deh. Memang orang tua ini kita harus bagi nerima duit mesti orang tua, karena orang tua ini cita-citanya tak banyak lagi cita-cita. Ingat mati. Orang tua kan tak ada cita-citanya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang punya anak muda, doakan anak ibu di sujud terakhir jangan sampai pacaran, jangan sampai rusak akidah, jangan sampai akhlaknya rusak. Kabupaten Rokan Hulu sudah menyiapkan anak-anak muda SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, sekolah tahfiz Quran, sekolah tinggi tahfiz Quran, khusus ilmu Al-Quran. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi Islamic Center sudah siap dibangunkan, sehingga kalau Pak Ahmad ini nanti meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kau siapkan untuk Rokan Hulu? Sudah kusiapkan semua perangkatnya, tapi Riau belum dapat. Oleh sebab itu tak cukup hanya sebagai bupati, mesti jadi, bukan kata aku, bukan jamaah yang menafsirkan. Kok nampaknya sudah hari kok makin nangis kok Pak Ahmad. Jamaah yang diulang, Ustadz tak takut bercakap begini, aku tak PNS lagi. Kalau dulu yolah ditakut-takut, kalau kini enggak, aku bebas terbang sejauh mata memandang. Jangan-jangan Ustadz Somad ini jalan sama Pak Ahmad tadi karena Pak Ahmad ada menyinggung masalah amplop.
Aku tak ingin ceramah lama-lama sebab amplopnya nanti ustadz yang menerima. Aku setiap bulan menanggung anak duafa 35 orang tahfiz Quran di rumah aku dengan duitku sendiri. Makannya, pakaiannya, samponya, sabunnya, sampai hari ini tak pernah meminta duit berjamaah. Aku tak kaya, tapi keinginanku tak banyak. Banyak orang kaya, inginnya banyak. Betul? Kalau pergi tuan ke Gayo, jangan lupa membeli kuini. Banyak orang kaya ingin berbini sekali lagi. Ustaz cerita bini. Tadi kata Pak Bupati Rokan Hilir, Ustaz Somad yang nambah lagi yo. Abdul Somad tak menambah. Kalau tuan makan kuini, minumlah air kelapa muda. Abdul Somad berbini sesudah 5 tahun menduda. Ini perlu diluruskan supaya tak jadi fitnah. Paham ibu-ibu? Paham kondisi keadaan Abdul Somad? Dia memang kecil, tapi percikan api itu mesti disiram cepat. Kalau ustadz yang tak terlalu pedulinya diam, tapi aku cerdas. Kalau tak cerdas takkan profesor. Balik ke cerita gubernur balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan anak-anak muda di Rokan Hulu untuk tidak hafal Quran, untuk tidak berzikir, untuk tidak mengaji, karena semua alatnya sudah siap. Rokan Hulu terkenal dengan negeri 1000 suluk. Jadi kalau ada anak muda Rokan Hulu tak berzikir, dia lebih dulu masuk neraka jahanam. Itu di bawah tuh ada anak muda, kalian sangka bukan sembarang anak muda biasa. Ada namanya Ustadz Fauzan di bawah, pimpinan pondok pesantren, adik kelas saya waktu di Sudan. Tapi beliau tak dinaikkan ke atas bukan karena kurang ilmu, tapi kurang umur. Doa di bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua anak muda yang lahir ini, yang ada di Muara Dilam ini, diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari riba. Usaha dari bupati sudah, usaha dari pengurus masjid sudah, usaha dari penceramah sudah. Tapi ada yang lebih hebat dari segalanya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ibu jangan lupa berdoa. Ini banyak oma-omakku lupa berdoa gara-gara menonton drama Korea. Betul cakap saya? Tapi insya Allah ibu-ibu ini tak ada yang nonton drama Korea. Asik menonton India. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat Rokan Hulu 2040, lihatlah anak muda sekarang. Rokan Hilir 2050, lihatlah anak muda sekarang. Kenapa Pak Bupati Rokan Hilir masih muda, bisa menang, bisa memimpin? Saya yakin karena bersih. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai ke surga bersih insyaallah. Kenapa Pak Ahmad sampai hari ini kita senang bersahabat? Aku berkawan dengan Pak Ahmad ini dari mulai beliau membawa ke Islamic Center Oktober 2010, sekarang masih lagi bersama di Oktober pula. Masih bulan Oktober kan? Oktober 2021. Jadi sebenarnya pertemuan kami hari ini adalah ulang tahun persahabatan 11 tahun di Muara Dilam. Tapi kami tak pakai tiup-tiup lilin. Persahabatan kami dirayakan 11 tahun dari 2010 ke 2011 pada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang jamaah lewat di rumah emak saya almarhumah. Setelah itu dia WA saya, Ustadz Somad, tadi aku baru lewat di depan rumah emak Ustadz almarhumah. Dulu aku pernah singgah bertanya-tanya, apa doa emak untuk Ustadz Somad? Apa kata emak saya, Bu? Dia tak pernah cerita ke saya. Anakku itu kalau dia sedang tidak ceramah, kalau dia tidak sedang di Jakarta, kalau dia tidak sedang di Papua, kalau dia sedang berada di rumah, dia tidur di kamar, di muka rumah kamarnya itu kuzikirkan dia 3000 kali semalam. Sudah meninggal dia baru saya tahu. Tak pernah disebutkannya ke saya. Barulah saya paham.
Hari ini jamaah bertanya ke saya, kenapa Ustadz sehat walafiat? Kenapa Ustadz kemana-mana tetap semangat? Kenapa Ustadz berceramah suara berapi-api? Padahal malam tadi baru pulang dari Jakarta, habis sholat subuh langsung kemari. Jadi kalau ada tadi yang mengatakan jalan ke Muara Dilam itu parah, saya heran, karena saya tertidur. Doa yang paling makbul diantaranya adalah doa ibu. Bapak jangan tersinggung Pak, karena yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu, yang menyusukan 2 tahun ibu, meregang nyawa melahirkan anak-anak, maka doa ibu tak tertolak. Tapi ibu yang suka pengajian, kalau ibu TikTok, insya Allah Muara Dilam ibunya solihah-solihah. Dari mana Ustaz tahu orang Muara Dilam nih ibu-ibu solihah-solihah? Nih anak-anak. Anak-anak kelas berapa anakku? 1, 2, 3. Ini baru perwakilan. Yang lain-lain menjadi ada yang lari-lari. Ada pun yang lari-lari di dekat-dekat sepeda motor itu, mereka bagi-bagi tugas itu untuk mengamankan takut pencurian sepeda motor. Anak kecil, kalian ini disuruh panitia untuk di sini? Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menjadi Bupati Rokat Hulu. Inilah yang akan menjadi Gubernur Riau sesudah Pak Ahmad. Iko Pak ceramahku hari itu kalau direkam, dipotong pendek-pendek, bermanfaat betul untuk 2024. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah dengan lantai marmer dan kursi emas. Nabi hanya meninggalkan warisan. Mana warisannya? Tuh, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, hayya 'alas shalah. Asik mengurus sawit padahal tak ada orang mati bawa brondol. Hayya 'alas shalah. Asik menakik gotah padahal tak ada orang mati bawa karet. Silakan tanam sawitmu, silakan tanam karetmu, tapi panggilan azan datang ke masjid. Yang kaya-kaya mati, yang punya kebun sawit mati, yang punya kebun karet setengah mati karena harga turun terus. Semua kita akan mati. Sawit sejauh mata memandang mati, yang jadi RT mati, yang jadi RW mati, yang jadi camat mati, yang jadi kades mati. Bupati gubernur jangan sebut. Takut mereka tersinggung. Semua akan Abdul Somad, kalau kau mati kau sedih? Tidak, aku tak pernah sedih dengan kematian. Kenapa? Karena kalau aku mati, anak-anakku dari Muara Dilam tetap akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Mau kalian mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Mau? Masya Allah. Kalau ditengok dari tatapan matanya tulus, tidak dibuat-buat. Anak-anak ini tulus, Bu. Anak-anak ini tidak bisa diskenariokan. Anak-anak ini mamanya yang kurang tulus. Masih Ustaz ragukan ketulusan orang Muara Dilam. Tak dapat tenda, kepanasan, tak bawa payung. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas. Karena tulus ikhlas mereka itulah maka lahir anak-anak yang ikhlas. Ibu, al-madrasatul ula, ibu sekolah yang pertama sebelum TK, SD, SMP dan SMA. Yang pertama mendidik mereka adalah ibu. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi orang yang memakmurkan masjid. Amin. Allahu Akbar. Kata muazin tahun 80 sampai 2021 masih ada. Dia yang azan, kita yang ragu. Sampai tak sampai habis nih. Maka nanti kalau ada acara Maulid Nabi di Muara Dilam, acara Isra Mi'raj, acara Nuzul Quran, acara tahun baru hijrah, jangan hanya sekedar ceramah. Buatkan acara lomba azan, setuju? Lomba baca doa kunut, setuju? Lomba jadi imam, setuju?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebatnya anak Muara Dilam. Di situ Ustaz ceramah, masih sempat pula dia main layang-layang. Anak-anak tidak boleh dihentikan dari permainan. Maka lomba azan adalah bagian dari permainan, karena ada perlombaan. Dia lihat hadiahnya, ada pembagian hadiah. Berikut ini pembagian hadiah lomba azan di Desa Muara Dilam yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Kan cantik bunyinya. Setuju atau tak setuju? Tahun ini belum bisa kita buat, masih ada tahun depan 2023 dan 2024 insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz sebut doa lomba azan? Abdul Somad menang lomba juara azan antar SD se-kabupaten. Abdul Somad lomba baca doa kunut. Jadi kalau hari ini Abdul Somad tampil di tengah masyarakat, sudah dilatih dari kecil baca doa kunut beserta artinya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai tua jadi imam baca doa kunut. Bahkan saya menulis pembelaan terhadap orang yang membid'ahkan doa kunut dalam buku 37 masalah populer. Kalau dari kecil dia dididik, apa kata orang Melayu, dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak, takkan terubah. Tapi kalau dari kecil dia diajak mendengarkan ceramah Ustaz Somad, ketika dia terpilih nanti jadi gubernur Riau tahun 2050. Amin. Kalau sekarang umurnya 10 tahun, 2050 umur dia 40, gubernur muda, kata sambutan dia di Muara Dilam, aku dulu ketika sedang berumur 10 tahun, disinilah aku duduk-duduk. Waktu itu penceramahnya almarhum Abdul Somad. Saya sedang ngetes saja, ketika saya sebut almarhum itu kira-kira jamaah menangis apa tidak, rupanya ketawa. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mati semuanya berlalu. Jamaah yang katanya cinta, jamaah yang katanya rindu, ketika kita mati selesai. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Semua kita akan berlalu, tapi masjid akan tetap tegak berdiri di Muara Dilam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. 500 juta duit Pak Ahmad ada di dalam kurung APBD. Tapi kalau tak dia bupatinya belum tentu juga duit itu turun. Maka kita mesti berkawan dengan tukang pegang sendok. Jangan musuhi tukang pegang sendok, karena kalau kita musuhi tukang pegang sendok, kita cuma dapat sayur sama kuahnya aja, ayamnya tak dapat. Dia tukang pegang sendok, kita lawan dia, kuah lah. Mudah-mudahan Pak Ahmad jadi tukang pegang sendok. Sendok APBD, sendok APBN, dapat Muara Dilam insyaallah. Tidak main usul-usul lagi, langsung main tunjuk aja, jalan Muara Dilam, selesai. Kalau Abdul Somad yang menunjuk jalan Muara Dilam, makin banyak lubangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu